Bahan untuk prasasti. Prasasti sejarah Indonesia sampai kepada generasi milenial terbuat dari 3 jenis bahan yaitu batu, logam, dan tanah liat. Sejarahnya prasasti dibuat dari 4 jenis bahan yaitu 1. Prasasti batu, disebut juga upala. Segi pengerjaannya ada yang bentukan alam atau tanpa dipangkas terlebih dahulu sesuai bentuk yang diinginkan. Biasanya prasasti ini dipahat pada batu-batu besar atau tebing sebuah bukit. Contoh prasasti yang diukir pada dinding gua, prasasti Ciarutun yang diukir pada bongkahan batu besar, prasasti Tukmas pada dinding bukit tempat mengalirnya sebuah sungai. Prasasti bentukan manusia, yaitu prasasti yang dipangkas terlebih dulu menurut bentuk yang diinginkan sebelum ditulisi. Prasasti yang dipangkas banyak ragamnya, seperti bulat telur, bulat panjang, persegi 4, segi 4 dengan bagian atas membulat atau lengkung kurawal, segi 5, tak beraturan, atau berwujud area. Teks yang ditulis pada prasasti ada yang 1 sisi, 2 sisi, 3, 4 bahkan seluruh permukaan prasasti batu. 2. Prasasti logam, disebut juga tamra atau prasasti perunggu. Prasasti logam yang ditemukan kembali tidak hanya dari perunggu atau tembaga melainkan dari emas dan perak. Prasasti perunggu atau tembaga banyak dijumpai karena bahan tembaga dan timah atau bahan campuran untuk perunggu mudah diperoleh. Prasasti tembaga atau perunggu yang ditemukan mencapai ukuran 66 x 44 cm. Ukuran standar prasasti perunggu sekitar 40 x 17 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 mm. Ukuran maksimal sekitar 25,5 x 9,5 cm, tetapi ini tidak banyak dan boleh dikatakan langka. Lebih sering ditemukan prasasti emas berupa lembaran tipis seperti pita. 3. Prasasti tanah liat atau clay tablet, yaitu prasasti yang diukir pada kepingan tanah liat yang dibakar atau dijemur oleh panas matahari. Prasasti yang berbentuk bundar seperti kepingan tablet ini berukuran 2,5 cm, merupakan hasil cetakan dari stempel logam yang dibubuhi tulisan terbalik. Tulisannya pendek dan rapat, isinya berupa mantra-mantra Buddhis yang dibawa oleh pemeluknya pada upacara keagamaan. 4. Prasasti lontar, disebut juga rupta. Prasasti lontar hingga sekarang memang belum pernah ditemukan, tetapi wujudnya kemungkinan besar sama dengan manuskrip atau naskah-naskah kuno dari lontar yang ada saat ini. Naskah Nagara Kertagama atau Desawarnana yang digubah oleh Prapanca yang ada saat ini berupa salinan dari aslinya yang ditulis tahun ke-1365. Bahasanya mungkin tidak berubah atau bahasa Jawa Kyuna, tetapi ditulis dalam aksara Bali atau yang seharusnya aksara Jawa Kyuna. Bukti bahwa dulu memang ada prasasti lontar adalah ungkapan-ungkapan yang ditemukan dalam prasasti-prasasti abad ke-12. Ketika itu Raja Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai 1144, mengabulkan permohonan penduduk desa Talan agar anugerah Raja Airlangga yang tertuang dalam prasasti lontar Ripta dipindahkan isinya ke prasasti batu tuala agar tetap langgeng dan dinikmati anak cucu mereka. Sumber: Prasasti dan Raja-Raja Nusantara.